semuanya. Marilah kita bergabung. Yuk, yang belum on air silakan segera menyusul. Kita tanda tangan dulu Pak ya, sebelum lupa ya Pak. Ya, Bro, siap, Bro. Ya, kalau ini malah bisa lupa ya. Oke, Ya, Prof. kita buka Google dulu, buka siakat dulu. Presensi kuliah hari Rabu 15.30 pertemuan kedua. Ya, saya tambahkan ontologi satu, filsafat dan filtemat. Oke, saya simpan. Tokennya adalah T623. Tokennya T623. Silakan. Ibu kemarin yang katanya mau pindah malam itu siapa? Nggih, Prof, saya Prof tidak. Jadi Prof karena yang buku sudah pindah hari Jumat, Prof. Jadi bisa Oh, ikut kelas ini. ya sudah Bu Baik, Gusti. terima kasih, Prof. Oke, silakan. Yang belum tanda tangan Pak Aulia Rahman. Sudah, Prof. Ya, saya ceknya. Baik, kalau begitu sudah cukup. Baik, Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Marilah, ini semuanya Muslim atau ada yang non-Muslim nih? Muslim, Prof. Baik, baiklah Ibu dan Bapak sekalian, marilah kita buka acara kita dengan membaca basmalah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa syukurillah. Eh, sambil menunggu saya ngirim tugas kedua, mungkin ya. Eh, oh iya, tugas satu sudah, nanti tugas dua akan saya kirimkan, tapi agak ringan tugas kedua ya. Bapak Ibu silakan mengajukan pertanyaan dan dikirim di WA ini juga ya. Sembarang mau bertanya apa boleh, silakan. Ya. Pertanyaannya nggak usah panjang-panjang, dengan kalimat pendek saja. Dengan kalimat pendek saja. Silakan. Ya.
Tugas 2 membuat tulisan ringan. Ya, berdasarkan bacaan di atas, tulisan diberi judul. Nah, minggu depan hari Selasa, tanggal 26 Agustus ya. Baik. Good. Itu tugas 2 Bapak Ibu, 1 minggu. Ya, tugas ringan. Ya, karena saya memerlukan penjelasan singkat dari Bapak Ibu, 2 halaman saja. Ya, bagaimana Bapak Ibu mau menjelaskan 2 halaman dari makalah saya yang saya kirimkan, pergulatan memperebutkan filsafat, ideologi, dan apa itu ya, paradigma ya. Oke, silakan Bapak Ibu sekarang mengajukan pertanyaan. Saya tunggu. Pertanyaan boleh terkait dengan tugas 1. Atau pertanyaan apa saja yang bisa tidak terkira-kira, di luar dugaan juga boleh. Ya. Baik, Bapak Ibu, eh, siapa yang jadi host Zoom ini? Saya, Prof. Apa?
Saya Prof. Jayati Putri. Ya. Ini akun UNY toh? J, Prof. Bisa nggak direkam? Sudah saya rekam dari tadi, Prof. Oke. Baiklah Oke. lah begitu. Eh, silakan sambil Bapak Ibu meneruskan. Bapak Ibu juga bisa merekam mandiri ya, mungkin pakai audio saja atau apa. Karena nanti barangkali bisa dipakai penjelasan saya untuk mensupport tugas-tugas juga gitu. Baiklah. Pertanyaan dari Bu Dewi Purnamasari. Mana Bu Dewi? Posisi di mana Bu Dewi? Saya Prof, lagi di kampus Prof, Kampus mana? STKIP Amal Bakti Prof, di tempat saya bekerja. Mana itu kotanya? Di Medan Prof. Oh, Medan. Baik. Jadi filsafat itu adalah olah pikir. Ya. Apakah suara saya cukup jelas? Jelas Prof. Jelas, Jelas, Prof. Prof. Namun lagi hujan deras, Prof, di Jakarta, Prof. Oh iya. Jadi sekali Ini lagi, hujan deras, Ya. udah 10 menit. jadi saya ulangi lagi, filsafat adalah olah pikir. Oke, selesai gitu aja sudah. Nah, tujuannya apa? Ya, tujuannya ialah mencari kebenaran. Nah, yang jadi masalah ialah karena dunia itu strukturnya berdimensi, maka kebenaran berdimensi. Artinya, kebenaran itu berbeda-beda sesuai dengan dimensinya. Kalau bahasa filsafat dimensi, kalau bahasa pendidikan berkontekstual. Kebenaran itu sesuai dengan konteksnya. Gitu kan? Nah, jadi berbicara satu hal yang diucapkan, misalnya istilah apa begitu ya, di suatu suku sopan, di suku yang lain tidak sopan atau tidak santun, demikian seterusnya. Kan begitu. Nah, jadi kebenaran sesuai dengan konteksnya. Apalagi di dalam filsafat secara literer, ya, literatur, ya, secara literatur itu atau secara legalnya itu struktur dunia itu ada 4 yang berhierarki dari rendah sampai tinggi. Struktur yang 4 itu adalah yang paling rendah itu struktur realistik atau kenyataan atau struktur fisik, ya, fisik atau realistik, ya, atau kenyataan atau empiris, ya, itu paling rendah. Di atasnya ada yang namanya struktur formal. Struktur formal, kalau struktur formal itu adalah bentuknya, maka benda-benda yang kita lihat, yang kita dengar, yang bersifat empiris, yang bersifat realita itu adalah substansinya atau contohnya. Jadi bentuk itu juga akhirnya bertingkat-tingkat, isi juga akhirnya bertingkat-tingkat sesuai dimensinya atau sesuai konteksnya. Misalnya, ya, misalnya apa ya, kata-kata ya, kata-kata adil, ya. Adil itu formal wadahnya, tapi kalau
contohnya adalah mendapatkan hak yang sama. Kan begitu. Tetapi mendapatkan hak yang sama kalau itu bisa dijadikan formal atau bentuknya, maka ya sama-sama memperoleh 10 kilogram itu adalah isinya. Kan begitu. Kan begitu kan? Nah, kemudian kalau 10 kilogram itu sama-sama dapat 10 kilogram itu sebagai bentuknya, maka isinya misalnya kualitasnya sama, harganya sama. Jadi bentuk itu bertingkat-tingkat, diturunkan tidak akan selesai. Ya. Isi juga bisa naik, meliputi bentuknya, dinaikkan juga bisa tidak selesai. Gitu. Maka yang kita lihat, benda-benda gelas, komputer, lampu, semua itu bisa dianggap sebagai contoh. Kan? Maka pemandangan, kalau yang kita lihat itu sebagai contoh, maka pemandangan adalah wadahnya. Tapi kalau kemudian ya lampu itu adalah contoh dari pemandangan, ya maka lampu itu adalah substansinya. Tapi kalau diturunkan, jika lampu adalah wadahnya, maka isinya bisa lampu petromak atau lampu neon, atau lampu taman, atau lampu jalan. Kalau lampu jalan diturunkan, lampu jalan sebagai bentuknya, maka lampu jalan pun ada lampu jalan yang sudah kuno, ada lampu jalan yang modern, ada lampu jalan yang otomatis, ada lampu jalan yang mahal, ada lampu jalan yang murah. Kan begitu. Jika lampu jalan yang mahal itu adalah bentuknya, maka substansinya bisa lampu jalan impor atau lampu jalan lokal. Demikian seterusnya. Jangan dikira hanya turun satu, naik satu, isi selamanya isi. Tidak. Itulah berfilsafat. Sebenar-benar filsafat adalah menyadari bahwa ada pikiran yang berdimensi. Jadi berfilsafat itu artinya mempelajari kedudukan pikiran. Dalam penerapannya, Bapak Ibu yang jadi dosen, yang jadi pembimbing, saya yang malang melintang sudah jadi pembimbing, penguji, ya sudah senior, 2 tahun lagi udah pensiun. Itu menjumpai banyak sekali kejadian-kejadian di mana mahasiswa S1, S2, bahkan S3 itu belum mengerti tentang kedudukan pikiran. Contoh, jika bentuknya adalah hakikat hidup, ya, maka contohnya adalah hakikat hidup menurut Plato. Kan begitu. Sesuai dengan konteks dan sesuai dengan derajat dan dimensinya. Tapi mahasiswa S1, S2, dia ngomong hakikat pendidikan menurut Mariani, menurut Miskiti, menurut Supri, menurut Klemin. Semua teman-temannya waktu SD dicantumkan semua di tesis. Supaya bisa heboh gitu ya, untuk bikin kenangan. Besok kalau reuni supaya bisa dibacakan, ini loh kamu semua udah saya masukkan dalam tesis saya. Nah, itu artinya Klemin, Miskiti dan sebagainya, dia tidak punya posisi yang valid
mengusung konsep hidup, mengusung konsep pendidikan. Karena hidup dan konsep pendidikan itu adalah satu konsep universal yang kedudukannya tinggi. Dalam bahasa Jawa ada istilah kegede nempyak kurang jaga. Terlalu besar atap, tapi terlalu kecil tiangnya. Maka tulisan-tulisan seperti itu yang kalau saya mereview, saya coreti semua. Aku nggak percaya omonganmu itu. Ya, kenapa hakikat hidup, hakikat pendidikan tetanggamu yang jadikan referensi? Ya, itulah sebenar-benar manusia yang belum cerdas secara filsafat. Maka manusia yang cerdas adalah manusia yang ngerti kedudukan atau posisi ide dan gagasan sesuai ruang dan waktunya. Kayak begitu. Kecuali itu hasil penelitian. Ya, menurut Nurina Happy, oh boleh. Apa? Mengadakan penelitian di kecamatan ini hasilnya begini. Oh, dia itu relevan. Ya. Dia konkret dan dia nyata begitu. Maka bisa dipakai. Tapi kalau mengenai konsep-konsep tertentu itu ada kaitannya dengan, nah makanya karena bertingkat-tingkat maka tidak mudah orang berfilsafat, tidak mudah orang mencari kebenaran pikiran. Nah, dalam filsafat mencari kebenaran karena filsafat adalah olah pikir, maka yang dicari adalah kebenaran pikiran. Dalam filsafat seperti itu. Nah, kebenaran pikiran itu disebut sebagai pikiran yang murni. Jadi pikiran murni identik dengan pikiran yang benar. Atau benarnya segala sesuatu itu kalau murni. Murni itu artinya tidak menipu, tidak hoak. Ya. Tapi masalahnya ialah tidak mudah mencari pikiran murni. Immanuel Kant dalam bukunya The Critique of Pure Reason, kritik itu artinya mencari. Kalau di barat, kritik itu mencari dalam rangka untuk membangun. Tapi kalau di Indonesia karena kritik sudah terkontaminasi dengan politik, maka di Indonesia yang namanya kritik adalah mencari dalam rangka merusak, menjatuhkan, kalau bisa menghancurkan. Itu di Indonesia. Karena didominasi oleh politik. Tidak ada perpolitikan yang terseru di dunia kecuali di Indonesia. Ya, tidak ada. Tapi lebih baik seperti itu daripada kita perang saudara. Ya, hanya sampai kepada sampai seperti itu aja ya udahlah gitu. Jadi kalau di luar negeri aslinya dari barat yang namanya kritik itu mencari dalam rangka untuk membangun. Kalau di Indonesia kritik itu mencari dalam rangka untuk melemahkan, menjatuhkan, kalau bisa menghancurkan reputasi seseorang. Nah, itu. Maka di Indonesia kalau ada politisi, ya, itu ya hebat betul itu politisi di Indonesia. Kalau baik ya baik betul, kalau tidak baik ya tidak baik betul gitu. Sama saja orang yang belajar filsafat. Orang yang belajar filsafat menjadi cerdas. Kalau orang buruk
belajar filsafat menjadi cerdas, ya menjadi buruk betul gitu ya. Kalau orang baik belajar filsafat menjadi cerdas, ya baik betul gitu loh. Tuh. Nah, oleh karena itu kebenaran suatu pikiran adalah kejujuran. Artinya, sebenar-benar berfilsafat adalah mencari orang jujur. Ya, mencari orang jujur. Sebenar-benar berfilsafat adalah mencari orang jujur, terutama apa? Pikirannya, pikiran yang jujur. Nah, yang ditulis oleh Immanuel Kant sebagai The Critique of Pure Reason itu disertasi saya. Ya, saya bikin disertasi tentang The Critique of Pure Reason dikaitan dengan matematika. Nah, besok akan saya kirim sebagai tugas. Nah, secara singkat dapat saya katakan jujur itu memenuhi dua perkara. Pikiran benar itu adalah pikiran yang jujur. Pikiran yang jujur memenuhi dua kriteria. Yang pertama, dia logis. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mengetahui, mendeteksi seseorang itu berkata jujur atau tidak, cek saja pikirannya logis enggak. Kalau pikirannya terputus-putus dan diantara ide dan gagasan itu saling tidak menunjang atau bertentangan, ini curiga. Jangan-jangan orang ini tidak jujur. Begitu. Ganti hari, ganti minggu, ganti bulan boleh, ganti tahun boleh. Kalau politisi, ganti tahun ya bisa ya. Tahun yang lalu ngomong begini, sekarang ngomong begini. Dia nggak jujur dia. Kenapa? Karena dia tidak logis. Nah, bagaimana kriteria logis? Jangan matematika sangat gampang. Logis itu kalau konsisten. Konsisten itu apa? Konsisten itu sama. Sama itu apa? Sama itu identik. Itulah ilmu matematika. Maka ilmu matematika adalah ilmu identik. Dan tidak boleh ada kontradiksi. Satu zarah saja dia kontradiksi, maka dia bukan lagi matematika. Tapi barangkali adalah politik matematika atau matematika politik. Kan begitu. Gampang sekali. Ya. Itulah sebabnya matematika itu memenuhi hukum yang namanya hukum identitas, yaitu diri yang sama dengan dirinya. Diri yang sama dengan dirinya, A sama dengan A, marsigit sama dengan marsigit, jam sama dengan jam, motor sama dengan motor. Di dalam realita itu tidak ada. Di dalam contohnya itu nggak ada. A sama dengan A. Kalau ditulis A sama dengan A, itu ada dua A. A kiri dan A kanan. A kiri mah dekat WC, A kanan mah dekat AC. Yang satu bau-bau, yang satu dingin-dingin. Di mana itu lokasinya? Hukum identitas itu atau matematika itu. Atau diri sama dengan diri. Itu adanya hanya di dalam pikiran. Begitu ditulis, maka semua matematika menjadi salah. Maka filsafat ini konsumsi orang dewasa. Jangan Bapak Ibu sampaikan kepada anak-anak kecil di SD. Kamu tulis, matematika jadi salah menurut Profesor Marsigit. Wah, udah. Ya, itu Anda menyebarkan kebingungan di masyarakat. Ya, gampang kalau mau memabukkan masyarakat atau memasyarakatkan mabuk, gitu. Ya. Nah, daripada sekarang bikin hoak, politisi-politisi itu bikin hoak ya.
Oh, dengan filsafat bisa lebih hebat lagi kalau mau. Ya, bikin saja kacau pikiran, udah. Nanti masyarakat semua jadi stres dan gila, ya. Nah, jadi 2 tambah 2 sama dengan 4 itu hanya terjadi di pikiran. Di dalam realita, di dalam tulisan itu tidak ada. Marsikit di dalam realita itu tidak sama dengan marsikit, sebab ada marsikit yang diucapkan pertama dan ada marsikit yang diucapkan kedua. Di dalam realita, di dalam contoh, marsikit tidak sama dengan marsikit. Maka saya sulit mencari istriku di dalam realita. Istriku baru saya temukan di dalam idealita. Dan dia adalah sebenar-benar orang, ya, mampu mentuntaskan idealita, ya, kecuali hanya melewat pikiran atau kuasa Tuhan. Itulah sebabnya maka matematika disebut ilmu silogisme, ilmu identitas, dan itu baru separuh dunia. Nah, kalau Immanuel Kant dikatakan karena baru separuhnya, matematika murni dikatakan belum menjadi ilmu. Tolong nih rekamannya saya dikirim ya nanti supaya bisa saya tayangkan di kelas berikutnya. Jadi objek matematika adalah objek pikir yang bersifat ideal. Lancip ya lancip betul, miring ya miring betul, siku-siku ya siku-siku betul. Ini sudut lancip atau sudut tumpul ini, Pak Fauzi? Bukan sudut, Prof. Oh, bukan sudut. Iya, betul. Berarti sudah ada bau-bau filsafatnya, Pak Fauzi. Alhamdulillah, Prof. Ya, baik. Yang separuh dunia lagi apa? Yang separuh lagi dunia adalah dunia realita. Dunia realita disebut juga dunia kontradiksi. Dunia kontradiksi atau dunia empiris, dunia contoh. Di dalam realita tidak ada dunia yang sama, tidak ada benda yang sama. Maka kalau ada orang mau mendirikan partai identitas dengan cara menyamakan dunia, itu sudah menyalahi kodrat. Kesamaan itu hanya bisa tercapai di dalam pikiran. Kan begitu. Maka di dalam realita, ya, kalau mau bikin partai ya partai kontradiktif. Kan begitu, bukan partai identitas. Jadi partai identitas tidak cocok dengan realita. Yang cocok dengan realita adalah kontradiksi. Tapi kontradiksi itu bukan berarti negatif. Kenapa kontradiksi? Kontradiksi itu diberi makna beda. Maka sebenar-benar ilmu adalah fungsi pembeda. Jika di antara kita tidak mampu membedakan segala sesuatu, maka dikatakan kita tidak punya ilmu. Maka dikatakan bodoh kalau dia nggak mampu membedakan. Ini maghrib atau isya ya? Oh, bodoh ke dia. Karena nggak mampu membedakan antara waktu maghrib dan isya. Oh ya pantas lah, karena sudah mulai pikun. Ya jelas lah, pikun itu cenderung menjadi bodoh. Kan begitu. Nah, itu ya cara mencari pikiran yang murni atau pikiran yang jujur. Indikatornya adalah yang pertama, pikirannya logis. Pikiran logis itu selaras dengan pikiran matematikawan. Maka biasanya matematikawan yang belum terkontaminasi politik atau belum terkontaminasi stigma negatif dari
sosial masyarakat yang negatif-negatif, orang matematikawan itu biasanya orangnya jujur-jujur kan begitu. Yang kedua, indikator yang kedua dari pikiran jujur atau pikiran benar yang berarti jujur atau yang berarti murni adalah sesuai dengan realita. Sesuai dengan realita itu artinya sesuai dengan ruang dan waktunya. Kan begitu. Nah, ini coba Anda percaya nggak ya? Ini benda ini. Saya nggak berani pegang ini kalau dimasukkan dalam kulkas. Sebab ini benda ini kalau dimasukkan dalam kulkas, nanti panas sekali. Ya. Ya, pernyataan itu tidak sesuai dengan realita. Sebab di kulkas itu kan dingin. Kenapa dikatakan panas? Gitu kan? Berarti dia mau memanipulasi. Ya. Kecuali memang ada kulkas yang bersifat panas. Kalau di Eropa ada yang AC yang panas atau heater untuk musim dingin kan begitu. Sementara itu 2 saja, ada 4 yang lain ya untuk menemukan kebenaran pikiran. 4 yang lain nanti kita pelajari di teorinya Immanuel Kant. Ini Immanuel tapi tidak ada hubungannya dengan gereja. Benar dia orang Katolik, tetapi semua karya pikiran adalah filsafat. Nanti bisa dicek. Ya. Baik. Nah, maka dalam rangka untuk mencari pikiran murni, orang itu banyak kendala. Banyak kendala. Kendala yang pertama atau ujian yang pertama ini pertanyaan dari Ibu Dewi Purnamasari ya. Tujuan hidup saya adalah bahagia. Ini saya mana Ibu Dewi ini? Saya, Prof. Ya, di mana posisi Bu Dewi? Di Medan, Prof. Ya. Dalam rangka menjawab pertanyaan Bu Dewi ini saya muter-muter. Ya. Satu pertanyaan bisa 2 jam. Nanti 2 pertanyaan 4 jam sampai subuh, gitu. Nah, itulah pentingnya partisipasi Bapak Ibu. Kalau dari saya saja mana cukup. Makanya perlu direkam. Kalau nggak direkam lupa, dijamin itu. Ya, baik. Jadi tolong nanti saya dikirim rekamannya. Nah, hambatan pertama, kendala pertama orang mencapai kebenaran atau gagal memperoleh kebenaran adalah kendala berhala. Kendala berhala. Berhala itu bahasa Inggrisnya atau bahasa Yunaninya adalah idol. Maka kalau ada Indonesian Idol itu kalau diterjemahkan jadi berhala Indonesia. American Idol itu kalau diterjemahkan menjadi berhala Amerika. Kenapa disebut berhala? Karena ketika ada berhala, orang itu fokus mengagumi berhala, lupa beribadah. Jadi sifat daripada berhala adalah menarik perhatian, melupakan kewajiban. Itu sifat daripada berhala. Nah, ketika Bu Dewi pergi dari kampung menuju kota Medan, mau berangkat mempelajari filsafat, mencari pikiran murni, di tengah jalan ketemu sama pedagang. Ada Bu, mau kemana? Yang dicari apa, Bu? Hidup tuh yang penting bahagia. Nah, belum sampai kepada hakikat yang benar, belum sampai kepada pikiran yang benar, Ibu sudah kemasukan prinsip oleh penggoda atau pengganggu di jalan tadi. Yang maaf,
bisa dikategorikan menyita perhatian dan melupakan tujuan mencari kebenaran. Jadilah Bu Dewi punya prinsip, alah Pak, alah Mak, hidup itu yang penting bahagia. Tuh. Dan yang setara dengan itu bermiliar-miliar, alah Mak, hidup yang penting selamat. Alah Mak, hidup itu yang penting kenyang. Alah Mak, yang hidup itu yang penting punya tabungan. Alah Mak, yang hidup itu yang penting sehat. Terus nggak akan selesai itu bermiliar-miliar. Dan salah satunya kena pada Bu Dewi. Ini bertanya malah jadi tertuduh. Itu baru kendala satu, Ibu. Ya. Itu baru kendala satu. Kendala yang lain ada kendala panggung. Kendala yang lain lagi ada kendala pasar. Viral. Wah, ini viral, pasti benar. Itu kendala pasar. Belum tentu yang viral itu benar. Belum tentu yang viral itu jujur. Ya. Viral. Ya. Terus kendala berikutnya adalah kendala panggung. Gitu. Ada pejabat ngomong di panggung tinggi sana. Apapun yang diomongkan, setuju aku 100%, pasrah aku. Ya. Ya, mau diminta sumbangan berapapun, kalau dia ngomong dia, aku pasrah, aku serahkan jiwa ragaku. Nah itu belum sampai kepada kebenaran yang akan dituju. Di tengah-tengah ada panggung pentas seperti itu, tersesat dia. Ya, kebenaran pasar, wadah viral ini, viral itu, viral. Wah, benar-benar hidup adalah bahagia, viral itu. Ya, tersesat dia. Ya. Nah, begitu. Dan yang lain yang bisa dicari, Bu. Ya. Ada kebenaran berikutnya adalah kebenaran apa? Kendala berikutnya adalah kendala genetika. Turun temurun. Kebenaran yang diturun temurunkan yang sebetulnya tidak benar. Silakan dicari sendiri. Nah, inilah pentingnya move on. Artinya apa? Guru-guru itu punya potensi menurunkan kebenaran-kebenaran pada muridnya. Yang muridnya percaya pada gurunya, padahal yang dipercaya itu salah. Ya inilah kendala genetika itu. Begitu. Oleh sebabnya itu kita harus berpikir jernih. Apa kriteria? Ya, orang berpikir jujur itu, gitu. Orang berpikir benar. Di sini jujur itu identik dengan benar. Satu, logika, logis. Dua, sesuai dengan realita. Ya sudah. Dua. Kalau mau ditambah dua yang lain apa Pak? Oh boleh lah, boleh daripada nunggu besok. Gitu. Yang di atas logika itu punya teman. Yang namanya logika itu bersifat a priori. Karena saya berjalan-jalan bersama logika, maka karena logika bisa dipegang, maka aku tidak perlu mendampinginya sampai finish. Cukup aku berhenti di tengah jalan karena aku capek. Tapi aku tahu, walaupun sampai finish aku tidak bisa mendampingi, tetapi aku tahu hasilnya. Nanti di Jakarta kereta ini sampai pukul 5. Kalau itu berangkat dari Jogja pukul 9 malam. Sebab apa? Sebab masinisnya berupa robot yang sudah dimasuki dengan logika. Aku tinggal tidur aja sampai di Jakarta nanti jam 5. Oh betul ya Pak, Pak Wosi. Oh Bapak kok hebat, kok tahu, kok cocok banget deh, sesuai dengan realita ya. Ya, bawa keretanya, aku ikuti terus sampai di Jakarta tepat jam 5. Kok bisa Pak? Nah itu, karena menggunakan logika. Itulah kehebatan orang matematika. Yang namanya bisa
memproyeksikan ke depan atau bisa bikin proposal. Ya, sebenar-benar proposal itu adalah a priori. Kok bisa-bisanya menghitung biaya ya, 79 juta ya, habisnya. Kok bisa-bisanya loh, malah belum dikerjakan loh. Ya. Oh, ini pakai logika, Pak. Loh, kenapa pakai logika? Ini karena logika bersifat a priori, Pak. Bisa diketahui bahwa walaupun belum dijalankan. Ini berdalih ya. Kan gitu. Nah, yang realita, pikiran murni, pikiran jujur itu kalau cocok juga dengan realita. Realita punya teman. Teman daripada realita itu apa? Belajar dari pengalaman yang disebut dengan a posteriori. Belajar dari pengalaman. A posteriori. Kan begitu. Siap. Nah, jelas, gitu. Kita itu kalau soal ngomong tertentu itu sensitif, diulangi lagi berarti dia tidak belajar dengan pengalaman. Dicurigai pikirannya tidak jujur. Akan mengendalikan suasana. Menabrak, dia nggak mau belajar dari pengalaman. Jelas lah. Ya, kalau menari atau berjoget gitu, di depan orang yang menderita, itu menyinggung perasaan. Berdasarkan pengalaman. Nah, ini pentas di seluruh negeri berjoget ria. Gitu? Dia tidak belajar dari pengalaman. Artinya apa? Pikirannya jelas tidak jujur secara filsafat. Secara kenapa tidak jujur? Punya motif. Mungkin supaya dinaikkan lagi gajinya. Mungkin. Tapi secara filsafat begitulah. Orang jujur itu pinter. Belajar dari pengalaman itu yang namanya a posteriori. Sama halnya seekor kucing. Kucing itu nggak bisa bikin proposal. Iya, karena dia tidak bisa berpikir logis. Tapi dia pandai belajar dari pengalaman. Begitu ada seekor tikus, langsung dia ekornya berkipas, bergerak-gerak. Dia akan tubruk tikus itu, akan dimakan oleh kucing. Level kucing itu kuat di pengalaman, lemah di logika. Maka level anak-anak juga seperti itu. Masih belajar dari pengalaman, masih belajar logika. Kayak gitu mau disamakan belajar matematika di SD sama SMP sama SMA dan perguruan tinggi. Itu namanya tidak adil. Artinya apa? Tidak peduli ruang dan waktu. Artinya apa? Dia itu sebenar-benar si bodoh di dalam filsafat. Maka sebenar-benar filsafat, sebenar-benar ilmu, setinggi-tinggi ilmu adalah sopan dan santun. Gitu. Begitu ya Bu Dewi. Aduh, pertanyaannya satu sudah megap-megap saya. Ya, Prof. Karena kemarin Prof selesai kita perkuliahan, jadi saya ada kumpul dengan teman di dekat rumah. Mereka suka bicara gini kadang kan, habis menerima pengajian, habis mendengarkan ceramah. Jadi diskusi dengan saya seperti ini. Hidup kita itu tujuannya satu, cuma bahagia. Jadi saya teringat dengan materi Prof yang setinggi-tingginya filsafat gitu. Apakah dengan konsep mereka menyatakan memang iya hidup kita mau bahagia, saya bilangkan seperti itu kan. Jadi mengajak argumen. Jadi saya teringat tadi pas pula Prof menanyakannya. Jadi lebih baik saya tanyakan kan apa benar itu. Benar-benar orang cerdas itu kalau dia mengetahui kedudukan ruang dan waktunya. Ruangnya ngaji ya ngaji lah. Ruangnya kuliah filsafat ya berfilsafat. Begitu. Mau saja kalau ngaji juga dapat lagi. Hidup itu adalah ibadah. Buat apa bahagia kalau tidak pernah ibadah? Maka kebahagiaan
itu tidak rahmah, kan begitu. Nah, lebih ada yang lebih tinggi lagi toh. Ya, Prof. Iya, makanya ya campur ya, antara idol ya, dengan panggung dan pasar bisa bercampur aduk. Ya. Maka kalau kita ingin cerdas, ya sesuai dengan, kalau mau ngaji ya ngaji. Ya bener lah, itu tuh bahagia. Ya. Secara psikologi nanti prinsipnya ada lagi. Ya. Jadi secara psikologi, keluarga bahagia itu ada 3 perkara. Jangan punya persoalan pada pekerjaan, jangan punya persoalan pada agama, ya, dan jangan punya persoalan pada istri atau suami. Larinya kayaknya ke jujur ya, Prof. Kalau Iya, kondisi sama suami ya, Prof. iya, gitu loh. Itu secara psikologi. Nanti kalau ketemu jalan-jalan, nanti tetangga sebelah lagi orang psikologi, nanti ngomongnya kayak gitu, Bu. Waspada ya. Bisa berinteraksi. Beberapa kendala itu jadi berputar-putar. Ya. Interaksi kendala 1 dan kendala 2. Bisa diteliti ya, apakah efektif atau tidak. Betul itu, Prof. Baik. Oke, terima kasih, Prof. Ya. Berikutnya ya, mengenai fatal dan vital. Ya, itu kan referensi yang saya lemparkan, yang saya lontarkan. Silakan Bapak Ibu mencarinya. Kalau Bapak Ibu total, ya, ya totalitas, ya, kemudian obedient, ya, kepada apa yang saya katakan, nanti kembali lagi Bapak Ibu terjerat oleh kendala atau idol-idol yang ada. Silakan dicari sebetulnya makna fatal, makna vital itu apa. Nah, ini ada pertanyaannya, gitu kan? Ada pertanyaannya tadi mengenai, mohon maaf, awalnya saya mengenai apakah fatal itu negatif. Jadi begini, bergeser-geser makna itu. Kalau dikatakan bisa, fatal itu takdir. Ini manusia loh ya, dari perspektif manusianya atau perspektif ciptaannya. Kalau dari perspektif sang pencipta, aduh, jangan sampailah kita berpikir ke sana. Masa kita mau menyamain atau sampai dekat-dekat ke sana perspektif sama, ya hanya sang pencipta sendiri yang mengetahui, kan begitu. Tapi setidaknya kalau dari perspektif manusianya atau yang diciptanya itu, bahwa fatal itu takdir, vital itu ikhtiar. Kalau hidup hanya berdasarkan pada takdir saja dan tidak mau berusaha, makan tidak makan, menunggu datangnya takdir, menunggu datangnya bantuan, tinggal buka mulut saja menengadah ke atas, apapun yang jatuh, itu yang akan dimakan. Itu negatif atau positif? Ini pertanyaan Bu Kristina. Ya, Prof. Kalau gitu negatif atau positif? Negatif, Prof, kalau hanya menunggu dan tidak berusaha. Kan kalau hanya mengandalkan takdir saja kan negatif jadinya. Kan ada istilah habluminallah, habluminanas. Kan begitu. Yang vertikal dan yang horizontal. Ada takdir, ada ikhtiarnya. Kan begitu. Ya, ada takdir, ada ikhtiar. Tapi sebaliknya kalau ikhtiar saja dan dia nggak percaya pada takdir, dan dia nggak percaya, ekstrimnya dia nggak percaya pada kuasa Tuhan, ngeri itu. Apa ada saja di antara banyak orang, gitu. Nah, maka sebenar-benar hidup adalah bergoyang-goyang, ya. Dari takdir ke ikhtiar, ikhtiar ke takdir, di antara takdir dan ikhtiar. Kapan dia mengandalkan takdirnya, kapan dia didominasi pada ikhtiarnya. Loh, terus terang saja, saya jadi profesor itu ya lebih banyak ke
fatalnya saya. Jangankan bercita-cita jadi profesor itu sulit kok. Nggak mudah, syaratnya sukar. Itu urusan prodi, urusan jurusan, urusan fakultas, urusan universitas, urusan menteri jadi Jakarta. Maka saya nggak berani punya cita-cita jadi profesor itu. Ya, aku bersikap fatal. Tapi tetap ikhtiar. Tapi ikhtiarnya tidak langsung menuju kepada aku ingin jadi profesor. Enggak. Pokoknya kalau ada kegiatan, dapat kum, aku simpan. Dapat poin, aku simpan. Gitu aja. Saya bikin manual gitu secara otomatis. Nggak usah mikir yang lain-lain. Tahu-tahu saya umur 53, ditegur saya sama karyawan. Pak, Pak Sigit, apa? Pak Sigit itu kalau mau ngurus 2 tahun yang lalu sudah bisa profesor, Pak. Oh, apa iya? Itu loh. Itu berarti aku dominan pada fatalitas saya. Jadi ada tempatnya fatal itu. Gitu kan? Nah, jadi pandai-pandailah ya mengatur porsinya ya antara doa dan ikhtiar. Doa saja kalau nggak diikhtiarkan ya itu keyakinan kita kan seperti itu. Kan begitu. Baik. Kemudian berikutnya Sahrina Anissa tentang konsep dunia modern agama dan filsafat. Begini, ya. Perkembangan filsafat secara umum dulu ya. Pertama kali itu kan orang zaman dulu terutama di Yunani, ini sejarah memang dari Yunani. Orang Yunani itu pikirannya didominasi oleh mite atau mitos. Mitos itu apa? Mitos itu menerima kebenaran begitu saja tanpa memikirkan. Maka nggak usah zaman Yunani sekarang ini, nggak usah sekarang ini, nggak sekarang yang sedang tatap muka ini. Kalau Bapak Ibu serta-merta percaya kepada saya dan tidak memikirkannya, maka Bapak Ibu belajar filsafat menggunakan metode mitos. Menerima begitu saja kebenaran. Harusnya dikonfirmasi dengan referensi-referensi. Sebab apa? Sebenar-benar mitos artinya ialah keadaan kondisi ketika kita sedang tidak memikirkannya. Kan begitu. Bapak Ibu guru, Bapak Ibu, karena ini matematika, bisa membuktikan dalil Pitagoras berapa buah, berapa macam. Ada yang di atas 5 metode membuktikan dalil Pitagoras, tunjukkan jari di atas 5. Nggak ada. Di atas 4, ini calon doktor pendidikan matematika loh. Di atas 3 membuktikan dalil Pitagoras, di atas 3 macam. Di atas 2 macam membuktikan dalil Pitagoras. Oke, saya katakan misal dua cara. Nah, artinya selama ini Bapak Ibu tak sadar belajar matematika menggunakan mitos. Sejak mempelajari dalil Pitagoras di SMP, ya begitu, di SMA ya begitu, di mahasiswa ya begitu, S1 ya begitu, S2 ya begitu. Tidak ada perubahan. Itu artinya Bapak Ibu menerima dalil Pitagoras itu sebagai suatu kebenaran tanpa memikirkannya. Padahal sekarang cek Bapak Ibu, ayo di Google, bermacam-macam bukti dalil Pitagoras. Ada berapa? Ada yang bisa menemukan berapa? Bermacam-macam bukti dalil Pitagoras. Coba cari di Google. Ada yang
Bisa menemukan ada berapa, judulnya saja nggak apa-apa. 6, Prof. Bu Ramadhani berapa? 6, Prof. 6. 6 itu cukup banyak toh. Bu Ramadhani kan baru 1. Nah, berarti selama ini belajar Pitagoras menggunakan pendekatan mitos. Jadi tidak sadar Bu Ramadhani sudah termakan mitos. Kan begitu. Yang lain. Ini ada 25 pembuktian dalil Pitagoras katanya, Prof. 25? Iya, Oh, itu. judulnya saja, tapi belum saya buka ini karena dari skrip nggak bisa di-download sepertinya. Nah, 25. Saya pernah buka ada sampai 100. Nah, itulah. Jadi, orang Yunani dulu terbelenggu dengan pengertian pelangi. Di mana pelangi itu adalah jembatan bidadari. Jembatan bagi bidadari yang akan turun dari langit ke bumi. Nah, bertahun-tahun diyakini sebagai suatu kebenaran oleh orang Yunani. Ketika kemudian menemukan bahwa pelangi itu bisa dibuat dengan cermin, dicelupkan dari air, pantulkan sinar ke dalam ke tembok, terjadi juga pelangi, baru disadari ternyata pelangi itu bukan jembatan. Pelangi itulah pembiasan sinar. Orang Yunani baru sadar itu. Selama ini dia termakan mitos. Sekali lagi, ini adabnya berfilsafat. Jangan sekali-kali gunakan mitos untuk urusan agama. Kalau Anda tidak ingin terjebak di dalam masalah. Aku sudah warning ya. Ini sudah direkam sebagai bukti ya. Aku tidak menyarankan. Kalau Anda mau menantang ya boleh. Ya, silakan menantang aja. Tak risiko tanggung sendiri. Begitu. Apa-apa, agama itu keyakinan. Dasarnya keyakinan. Lupa saya ketika sholat saya dalam keadaan tidak berpikir ya betul. Sholat kok mikir untung dan rugi. Berapa menit, sekian menit, berapa rupiah ruginya. Ya, nah ya sholatnya nggak khusyuk. Bahkan kaum sufi ketika dia berzikir, ya dia setengah nggak sadar. Kan begitu. Berzikir lama sekali dia rasakan sebentar. Kan gitu kan? Nah, artinya apa? Matilah pikirannya. Kan begitu. Gitu? Nah, kan begitu. Ketika doanya dipanjatkan seperti itu. Nah, tidak beserta pikirannya, tapi hatinya yang bergerak, berjalan, kan seperti itu. Baik. Itu pertanyaan tentang dunia. Jadi, sekali lagi saya katakan tadi, struktur dunia ada 4, struktur kasar, struktur material paling bawah, struktur formal di atasnya, struktur normatif di atasnya lagi, yang paling atas adalah struktur spiritual. Normatif ialah ilmunya. Segala macam ilmu termasuk filsafat itu adalah dunianya normatif. Kan begitu. Secara kalau di bawah dunia normatif adalah dunia bentuk, yaitu dunia formal. Forma itu bentuk. Dan paling bawah sebagai isinya. Paling tinggi sebagai spiritualnya. Maka berlaku hukum. Tidaklah setinggi-tinggi matematika, setinggi-tinggi filsafat, tidaklah mungkin dia bisa mengetahui relung hatinya secara penuh, secara tuntas. Sehebat-hebat matematika, sehebat-hebat
filsafat. Kalau diturunkan lagi di bawah pikiran itu adalah wacana atau ucapan. Sehebat-hebat omon-omon, sehebat-hebat wacana, sehebat-hebat ucapan, tidak akan pernah bisa mengejar pikirannya. Lawang saya sudah berkeliling-keliling sampai London, Nederland, Paris. Yang pernah saya kunjungi, Mekah, Tokyo, Melbourne. Sementara saya kalau ngomong, orang ngomong itu kan gantian. Bersifat seri. Seri. Kalau saya panggil ibu kan gantian. Bu Purwaningrum, Bu Murdalilah, lah, Pak Mulyatna, na, Pak Al Fauzan, san, Bu Kartika Sari, Pak Karyul Huda, nah, gantian. Biar efektif. Ya, jadi ngomong itu seri, nggak bisa paralel. Aku ingin saya paksakan. Aku ingin memanggil nama Bapak Ibu semua dalam satu ucapan. Bapak Ibu paham nggak? Bu Kristina paham nggak? Ya, Prof, berurutan, Prof, nggak bisa manggil berbarengan. Ya, aku juga nggak paham itu. Bapak Ibu nggak paham, aku juga nggak paham. Maka supaya paham, dibikin kemampuan berkata manusia itu terbatas. Seri saja. Kalau bisa paralel, wah gawat. Apalagi aku bisa ngomong secara sempurna. Wah, bisa bicara kok secara sempurna. Ketika bicara semua bisa mendengar, termasuk binatang-binatang, batu-batuan, tumbuh-tumbuhan, semua mendengar kata-kata saya. Wah, maka dia langsung seketika itu nggak bisa hidup. Maka supaya bisa hidup, manusia memang dibikin tidak sempurna. Itulah sebabnya dikatakan manusia itu tidak sempurna sekaligus sempurna. Sempurna sekaligus tidak sempurna. Atau sempurna dalam ketidaksempurnaan, tidak sempurna dalam kesempurnaan. Itulah manusia. Coba kalau penglihatan kita dibikin sempurna, oh ngeri aku, langsung pingsan aku. Melihat semua kutu-kutu, bakteri-bakteri, virus-virus. Oh, Bapak Ibu dikerumuni virus seperti raksasa, coba. Apa nggak ngeri aku, langsung pingsan saya, nggak bisa hidup. Ya. Stres saya. Karena apa? Saya punya kemampuan melihat secara sempurna, coba. Itu baru penglihatan, pendengaran. Ingin Bapak Ibu menjadi manusia sempurna? Ya kalau ingin dicoba dinyanyikan saja. Aku ingin anakku sempurna. Aku ingin anakku sempurna. Silakan kalau berani. Kalau aku nggak berani. Ya. Aku ingin hidupku dan anakku ya bersahaja saja padanya. Udahlah. Menjalani kodrat hidupnya sebagai manusia yang tidak sempurna begitu. Nah, gitu. Maka di bawah wacana, di bawah omon-omon itu ada tulisan. Sehebat-hebat orang menulis, tidak akan pernah dia tulisan bisa mengejar suara atau ucapan. Halo? Coba, sekarang tulislah. Nah, saya mau ngomong ini. Entar dulu. Udah, tulis. Tulis. Oh, terbukti toh, Bapak Ibu nggak bisa nulis toh. Ungkapan saya. Oh, ini Pak, ada panah ke atas. Apa maksudnya, Bu? Ini Bapak sedang tersengal. Wow, kayak gitu, nggak percaya saya. Ya, ini tulisan sembarang itu nggak ada maknanya. Oh, yang turun, wah ini turun kita Bapak tadi itu tersumbat hidungnya. Wah, itu.
Dan sehebat-hebat seorang pendekar, ahli bela diri, gitu, ya, si Satria Baja Hitam, ya, Satria Sakti itu tidak akan pernah bisa mengejar tulisannya. Itu hukumnya apa? Hukum daripada dimensi atau hidup itu, dunia itu bermakom-makom. Makomnya material, makomnya formal, makomnya normatif, dan makomnya spiritual. Ya, saya kalau ke kampus naik motor saya pakai motornya anak muda, saya pakai supermoto itu, yang trail, yang rodanya halus untuk di jalan aspal. Supaya apa? Supaya lincah. Zaman sekarang antisipasi, naik mobil pasti terlambat. Karena kalau mau naik mobil dari rumah ke kampus 1,5 jam. Tapi naik motor bisa 10 menit coba. Oh. Saya mau pensiun malah jadi pembalap gimana? Ya, dan Jiwa itu muda, Prof. ya, dan itu memang harusnya seperti itu. Karena apa? Kalau dimanjakan penyakitnya pada datang. Kolesterol tinggi, gula tinggi, ya, darah tinggi. Kan begitu kan? Betul, Nah, ya. tidak bisa dimanjakan. Kalau Bapak Ibu hidup enak, enak itu apa? Enak itu kalau duduk manis, ya makan datang sendiri, minum datang sendiri. Oh, silakan saja. Nanti ketemu tidak enaknya nanti. Penyakit pada berdatangan. Harus kerja keras. Ya. Motor saya kasih bensin ya. Pertama turbo ya, pangkat 10. Wah, supaya jos ya. Saya kasih pelumas ya, pangkat 10. Wah, supaya bisa terbang. Tapi sama-sama jam 15.30 ya. Satu mengajar di MIPA, satu mengajar di Pasca. Mana yang saya jalani? Dua-duanya mentang-mentang motornya baru. Alah, pesan sama pabrik. Pabrik, aku mau bikin pesan motor. Harganya ikut, mahal nggak apa-apa. Yang penting ya, bisa mengejar tulisan. Nah, gitu. Aku menunggu itu. Ada pabrik motor yang bisa mengejar tulisan. Jam 15.30 aku ngajar di MIPA. Sementara jam 15.30 juga aku ngajar di Pasca. Gimana dua-duanya aku bisa hadir? Silakan pabrik bikin motor. Aku berani bayar mahal, 100 juta saya bayar kalau bisa. Itulah sebenar-benar aktivitas tidak mampu mengejar tulisan. Tulisan tidak bisa mengejar suara atau ucapan, ucapan tidak bisa mengejar pikiran, pikiran tidak bisa mengejar hati. Apalagi tindakan mau mengejar hati. Wah, sudah saya beri sarana loh, saya jalan kaki loh dari Jogja ke Jakarta loh, dalam rangka ketemu Anda. Kenapa Anda juga tidak pernah jatuh cinta pada saya? Nah, itu ya. Ya, jalan kaki, punya nadar ya, dalam rangka supaya dicintai. Nah, ya. Jangankan jalan kaki, pakai ya udahlah kalau begitu aku tingkatkan lah, aku pakai surat, ya aku bikin buku lah, isinya tentang puja-puji kamu semua. Gitu. Tapi aku mengharapkan supaya kamu bisa mencintaiku. Walah. Tulisan tidak akan bisa mengejar hati. Ya sudah kalau begitu aku tingkatkan. Aku ingin kursus pidato ya. Pidato bergaya presiden, gitu. Pidato bergaya gubernur, atau pidato bergaya bupati yang sekarang di demo. Kamu milih aku pidato seperti apa, yang penting kamu nanti kalau aku sudah pidato kamu cinta sama saya ya, gitu. Itulah adabnya orang berfilsafat. Jadi jelas sekali. Itulah sebabnya kenapa saya menggariskan bahwa jangan sekali-kali gunakan pikiran atau logika untuk mengejar hati, untuk berusaha mengungkap misteri ketuhanan.
Karena misteri ketuhanan itu ranah yang berbeda, dimensi dan makomnya lebih tinggi. Gunakan pikiran kita boleh, gunakan ucapan kita boleh, gunakan tindakan kita boleh, dan kadang-kadang diwajibkan. Nah, kalau kita sholat, maka sholat itu menjadi lengkap. Ya, ada tindakannya, ya, ada tulisannya enggak? Ya ada lah, jadwalnya ada kok. Ya, enggak sembarang sholat itu. Ada tulisannya, ada ucapannya, jelas ya. Allahu Akbar. Ada ucapannya ya. Ada pikirannya, ya jelas. Pikiran itu setidaknya menuntun supaya kita tidak lupa berapa rakaat. Gitu. Nah, hatinya ya jelas dong, kita sedang olah hati. Coba, itulah hebatnya ya beragama Islam. Ya 1 hari 5 kali. Kita digodok di laboratorium, menginteraksikan struktur dunia ini secara filsafat. Apa enggak hebat itu? Kan berarti belajar filsafat di sini sumber daripada kita banyak mensyukuri segala sesuatu. Kan begitu. Kita sampai jam berapa? 17.10, Prof. Oh, 17.10. Entar ini meneruskan pertanyaan-pertanyaan itu. Oh iya, ini kaitannya dengan konsep dunia tadi. Di awal zaman Yunani itu, kemudian pikiran orang ingin mengetahui apa yang dibuat. Api dibuat dari apa, bumi dibuat dari apa, gunung dibuat dari apa, batu-batuan dibuat dari apa. Artinya ternyata dia menyimpulkan bahwa bumi itu dibuat dari api, angin, udara, dan air. Kan begitu. Setelah periode berikutnya adalah periode di mana ya kemudian ingin mengetahui tentang diri manusia, maka lahirlah filsafat manusia. Terus yang sudah saya terangkan di dalam video, ada kemudian filsafat tengah, yaitu zaman gelap. Zaman gelap abad ke-12 itu ketika kebenaran hanya bisa ditegakkan dan hanya bisa dibuka dan hanya bisa diluncurkan, diucapkan oleh gereja. Orang biasa kalau mau mengungkap kebenaran bisa dihukum, bahkan dibunuh. Abad ke-12 kira-kira seperti itu. Nah, salah satunya yang kemudian menjadi kontroversi lahirnya periode berikutnya yaitu dari gereja ada yang namanya kebenaran geosentris. Geosentris itu artinya gereja punya pendapat bahwa bumi itu sebagai pusat perputaran alam semesta. Bulan-bulan, bintang, matahari, planet, ya semuanya itu berputar mengelilingi bumi. Kan begitu. Nah, kemudian dalam pemikiran selanjutnya karena pengamatan, karena adanya alat dan sebagainya, mulai Galilei, Bruno sampai kepada Kopernikus menemukan kebenaran baru yang disebut heliosentris. Bukan bumi yang sebagai pusat, melainkan matahari. Nah, itu bisa menjadi masalah. Bahkan Galileo Bruno itu dihukum mati. Ya. Kopernikus juga kalau nggak salah selamat karena bukunya disimpan, setelah itu dibaca. Maka terjadilah revolusi Kopernikan. Itu. Nah, baru terbitlah zaman pencerahan, di mana kebenaran menjadi hak lagi warga biasa, tidak didominasi oleh gereja. Kalau ada orang gereja, saya di sini bisa memberi solusi. Karena saya tanya dari orang gereja, katanya sekarang juga masih punya pendapat semacam itu. Tapi saya, dari solusi saya adalah kebenaran berdimensi dan berkontek-kontek. Dari kacamata mata, nah, itu ya. Dari kacamata mata, apa ada kacamata telinga? Ya. Dari kacamata mata, ya. Semua apa enggak apa ada apa semua apa
Apa ada yang tidak setuju bahwa bumi itu matahari terbit di timur dan dia terbenam di barat? Semua setuju toh? Bulan-bulan setuju? Tuh, bintang-bintang setuju? Ya sudah. Itu artinya apa? Itu artinya bumi sebagai pusat dan bintang-bintang, bulan-bulan, matahari mengelilingi bumi. Dari kacamata mata pada level itu, karena kebenaran itu berdimensi dan untuk kepentingan masyarakat pada saat itu level itu pikiran saya, mungkin salah gitu ya, sekedar mencari pembenaran dalam hati supaya ada pendinginan suasana gitu ya, kan begitu. Tapi kalau kita lihat ke sini, semua teknologi, ruang angkasa, pesawat, ilmu bumi, saintifik, semuanya itu kelihatannya yang menggunakan yang heliosentris, berpusat kepada matahari. Itu contoh. Ya. Nah, maka beda keyakinan tadi jawabannya. Beda keyakinan kalau itu level spiritual. Itu urusan Tuhan. Kebenarannya itu kuasa Tuhan. Tapi kalau urusan manusia, itu ikhtiar mencari verifikasi, triangulasi, atau contoh-contoh. Itulah sebetulnya. Ya. Baik. Yang berikutnya, ini sudah jam 5. Ya. Yang berikutnya, kemudian masih pertanyaan Bu Sahrina ini. Yang berikutnya, orang beromon-omon, berfilsafat itu kan omon-omon. Dia adalah omon-omon kalau nggak ada filsafat, dia adalah filsafat kalau nggak ada omon-omon. Ya. Sebenar filsafat adalah ilmu omon-omon. Maka ilmu omon-omon itu separuh dunia, separuh kebenaran. Separuh yang lain adalah ilmu tindakan. Kalau dalam bahasa Jawa, ilmu itu kalakone kantilaku. Ilmu itu tercapainya dengan dikerjakan. Ini fenomena pilpres politik di Indonesia. Gitu? Ya, calon presiden yang pertama banyak omon-omonnya dikatakan begitu kira-kira di medsos. Kalau saya salah ya tolong dikoreksi ya. Capres yang lain dikatakan hanya kerja dan kerja. Gitu ya. Entah periode kemarin, entah periode sebelumnya kan begitu. Antara omon-omon dan kerja-kerja. Mencari manusia kan tidak sempurna, sulit. Yang di sini ini hanya omon-omon saja banyaknya. Yang sini hanya kerja saja, kurang omon-omon ya. Kan begitu. Yang omon-omon dicari mana kerjamu gitu. Sedangkan yang kerja dicari ya, dihujat gitu. Dibantah dan seterusnya, difitnah dan seterusnya. Maka kalau mau benar ya digabungkan saja. Yang omon-omon bekerja sama dengan yang kerja begitu. Tapi kan sulit dalam politik. Gitu. Maunya yang omon-omon ya omon-omon, yang kerja yang minggir, kan begitu kan? Namanya politik sesuai dengan kebutuhannya kan gitu. Maka diprotes oleh Auguste Comte. Auguste Comte protes sama orang filsafat. Orang filsafat hanya omon-omon saja. Kapan kontribusinya? Nggak ada manfaatnya kayak gitu. Kalau mau bermanfaat sekarang konkret tindakannya. Ini pro kepada kerja dan kerja. Akhirnya dia bikin paradigma baru, membuat buku yang namanya positif. Yang namanya positif, ya, menjadi tercengang orang itu, terus hentak. Kenapa? Karena agama ditaruh di bawah. Paling bawah agama, di atasnya itu baru filsafat, di atas sendiri itu metode saintifik. Wah, itu geger itu seluruh dunia. Ya, yang biasanya agama kan taruh di atas. Karena kok taruh di bawah? Nah, pertanyaannya begini. Bapak-bapak ini yang sudah punya pengalaman membangun rumah siapa? Pak Aulia. Pernah bangun rumah?
Saya Pernah, Prof. Nah, pernah. Bu Dewi pernah bangun rumah? sudah Prof pernah. Ya. Saya tanya, yang paling bawah daripada pondasi, yang paling bawah daripada rumah itu namanya apa, Bu? Pondasi. Pondasi, Prof. Pondasi. Baik. Saya tanya sekarang, di bawah pondasi itu kalau Bapak Ibu teliti, diselidiki itu ada apa coba? Kalau dia mati di bawah pondasi. Tanah, Prof. Nah, Bu Dewi, Ada tanahnya campur pasir, ada ininya. Itu Papan. Lapisan namanya- tanah ya. itu namanya ilmu pertukangan, belum berfilsafat. Lapisan tanah ya, Prof. Itu namanya ilmu pertukangan, belum berfilsafat. Kalau mau berfilsafat, di bawah pondasi itu ada doa. Oh iya. Ikhtiar ya, Prof. Langsung Ikhtiar. setuju toh? Langsung setuju toh? Lah ya itu. Setuju, Prof. Doa Sebelumnya dulu. didoain Nah, dulu. Itu ya. artinya apa? Itu artinya apa? Doa aku letakkan di bawah pondasi. Sebab sebenar-benar pondasi yang paling kuat itu doa atau agama, gitu loh. Jadi kalau kita mau membangun segala sesuatu, membangun ide, membangun pikiran, membangun ilmu, maka agama ditaruh di bawah. Apa sih sulitnya? Apa sedihnya? Apa buruknya? Kalau kita mau melaksanakan, mengamalkan, oh bagaimana cara menikah, bagaimana hubungan suami dan istri, anak-anak dan sebagainya, kita mengamalkan agama. Namanya mengamalkan agama, agama ditaruh di atas. Kemudian kita jabarkan, tarik-tarik ke bawah. Ini dalilnya, ini ayatnya, ini sunahnya. Kan begitu. Jadi itu namanya dinamis. Orang cerdas mah dinamis. Kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah. Kan begitu. Yang di atas itu adalah sedang dijabarkan atau namanya metode analitik. Yang di bawah dikonstruksikan, namanya disintetiskan. Jadi benar yang disampaikan oleh Auguste Comte. Kenapa pada ribut? Aku juga pertama kali belajar filsafat juga ribut aku. Tapi setelah saya renungkan begitu ya, oh iya, ya. Memang orang itu harus sesuai dengan ruang dan waktunya gitu. Sesuai dengan konteksnya. Apa konteksnya? Nah, itulah. Ini pertanyaan Bu siapa nih? Tadi Sarina, Prof. Sarina mana Bu Sarina? Saya, Prof. Di mana posisinya Bu? Di Medan, Prof. Oh, di Medan ya. Jadi itulah. Nah, kemudian setelah itu bergeser zaman kontemporer dengan struktur 5 struktur itu. Yang paling bawah adalah arkaik. Arkaik, manusia batu. Di atasnya adalah tribal, manusia tribal. Di atasnya adalah manusia tradisional. 3 ya. Di atasnya adalah manusia feodal, di atasnya adalah manusia modern, paling atas adalah kontemporer. Nah, kita itu kontemporer. Sekarang saya tanya, manusia batu itu berada di mana? Sudah ada dalam video saya. Ini berarti ini nyetelnya nggak kafah ini ya. Muternya nggak kafah. Manusia batu itu berada di mana, Pak? Di pedalaman Afrika atau Amerika Latin? Jangan di Indonesia lah ya. Ini berarti muternya ini belum berkali-kali. Nanti diputar lagi, Pak, videonya. Manusia batu itu adalah kita sendiri. Ya, yang sudah diberi sarana untuk mengetahui, menuju ke arah kebenaran, menjadi manusia jujur, tapi tetap bebal. Dikasih bacaan nggak mau membaca, dikasih video nggak mau memutar. Itulah sebenar-benar manusia batu. Itu aja kok repot. Ya, nyari sampai di Afrika. Ya, pegang diri sendirilah. Ya,
Nah, gitu. Jadi manusia kontemporer juga saya sendiri. Jadi sebenar-benar filsafat itu siapa sih? Diriku sendiri itulah filsafat. Lo otoriter ya aku yang sedang bersifat otoriter. Demokratis ya aku yang sedang bersikap demokratis. Ketika tanggal muda ya masih banyak uang aku bersifat demokratis. Tapi tanggal tua ya, duit menipis ya. Kalau demokratis ya habis uangku. Ya udahlah aku otoriter sedikit-sedikit dilarang, sedikit-sedikit dilarang. Dilarang cuma sedikit. Otoriter aku. Nah, jadi otoriter demokratis nggak usah cari-cari sampai Amerika, ya, pegang aja didat kita masing-masing. Oh, saya pikir-pikir ini saya sekarang demokratis ya. Ya, maklum Pak, ini tanggal muda. Ya, toleransi, aku dengarkan gitu ya. Gitu kan. Ya begitu tanggal tua belum gajian duitnya diminta sama anak macam-macam untuk bayar ini sebagainya, udah mulai menipis, udah uring-uringan toh. Nah, sedikit-sedikit dilarang, sedikit-sedikit dilarang cuma sedikit. Jadi pelawak itu. Baik, itu aja Bapak Ibu. Masih banyak pertanyaan yang kalau diteruskan jadi heboh ini kita. Padahal jam 18 ada jadwal yang jam kedua nanti seperti ini sama pertanyaannya. Ya, makanya perlu direkam toh. Ya. Tolong Pak, siapa? Bu siapa nih? Bu Ya, saya Prof. Sarina ya. Tolong aku dikirimi rekamannya. Ya, video ini supaya dikirimi di anu saja di WA ini saja supaya kita bisa buka bareng-bareng lain juga. Kalau itu Oke, Prof. bermanfaat, ya apakah yang lain apa ada yang keberatan enggak ya kira-kira ya? Toh ini tidak mengenai siapa-siapa toh. Kita bersifat umum. Kalau bisa bermanfaat kita YouTube kan enggak apa-apa nanti. Ya, kan begitu. Kalau di YouTube kan lebih mudah, lebih ringan muternya dan tersimpan, jaminannya tersimpan gitu dan bisa dipakai. Seperti video-video saya yang dulu juga aku YouTube-kan supaya bisa dibaca orang lain gitu. Baik, itu saja Ibu dan Bapak sekalian, pas banget 17.10. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dan kekurangannya. Saya mengucapkan selamat berkarya, tetap semangat, semoga tetap sehat, yang penting barokah ya. Amin. Amin. Ibu siapa ini? Yang penting bahagia sekarang. Kalau saya yang penting barokah ya. Bahagia kalau nggak berkah ya. Semoga kita tetap selamat di dunia dan akhirat ya. Selalu di dalam bimbingan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat sore, Prof. wabarakatuh.